Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aisyarul Syuru Alamatil Ajrumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan inna wa akhwatuha, ya. Inna dan saudara-saudaranya. Kita masih dalam pembahasan amil nawasikh yang ada 3, ya. Amil-amil perusak hukum mubtada khobar, yang mana mereka merubah hukum asal mubtada yang marfu dan khobar yang marfu menjadi ke i'rab yang lain. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya, kana wa akhatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakan isim atau merafakan khobar dan menasabkan merafakan isim atau mubtada dan menasabkan khobar, ya. Contohnya kana Zaidun aliman, ini asalnya Zaidun alimun. Ketika ada kana di depannya, maka berubah hukumnya menjadi kana Zaidun aliman. Baik, sekarang kita bahas inna wa akhwatuha. Qala al-Ajurumi rahimallahu ta'ala, amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalik wa ma'na inna wa anna litawkidi walakinna lilistidraki wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'alla litarajji wa tawakku'i. Adapun inna dan saudaranya itu menasabkan isim dan merafakan khobar. Jadi inna itu lawannya kana, ya. Kalau kana merafakan isim menasabkan khobar, kalau inna kebalikannya, menasabkan isim dan merafakan khobar. Contohnya kalimat Zaidun alimun, kalau ada kana di depannya menjadi kana Zaidun aliman. Tapi kalau ada inna di depannya menjadi inna Zaidan alimun, ya. Wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla, ya. Dan mereka itu yaitu inna dan saudaranya. Yang pertama inna, ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Kemudian anna sama sesungguhnya juga. Hanya saja bedanya antara inna dengan anna. Kalau inna itu bisa di awal kalimat, adapun anna tidak bisa di awal kalimat, ya. Dia hanya boleh di tengah-tengah kalimat. Jadi nggak mungkin kalau kita ngomong, ya, ujuk-ujuk tiba-tiba ngomong anna Zaidan qaimun, ya. Selalu kalau anna itu pasti ada kata lain sebelumnya. Misalnya alim tu anna Zaidan alimun, ya. Saya tahu bahwasanya Zaid itu orang yang alim. Ya, jadi bedanya antara inna dengan anna, kalau inna itu bisa di depan. Adapun anna dia tidak bisa di depan kalimat. Kemudian lakinna ini artinya akan tetapi, yang membandingkan dua hal di mana keadaan setelah lakinna itu bertentangan dengan sebelum lakinna, ya. Misalnya Zaidun mahirun lakinna ibnahu jahilun, misalnya seperti itu. Zaid itu pandai akan tapi anaknya, ya, bodoh, misalnya seperti itu. Kemudian ka'anna ini litashbih, ya. Ka'anna ini untuk menyerupakan, ya. Jadi menyerupakan dua hal yang berbeda. Misalnya kita katakan, ya, ka'annaka qamarun, ya. Ka'annaka qamarun. Kamu itu, ya, seperti rembulan, ya, seperti itu. Kemudian laita ini artinya andai, ya. Jadi laita itu litamanni, ya. Untuk mengharapkan sesuatu, ya, berandai-andai terjadinya sesuatu. Misalnya seorang orang tua, ya, dia berkata kepada dirinya sendiri, laita syababa ya'udu, ya. Seandainya masa muda itu bisa kembali, ya. Maka laita itu litamanni, untuk mengharapkan sesuatu yang sulit terjadinya. Kemudian la'alla, ya, la'alla ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. La'allakum tattaqun, misalnya la'allakum turhamun dan seterusnya, ya. La'alla ini artinya memang, ya, nanti kita akan lihat ada dua, bisa semoga, bisa jangan-jangan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Tapi umumnya la'alla ini
maknanya litaraji, yang mengharapkan kebaikan, ya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, atau la'allaka bi khairin, misalnya ya semoga kamu dalam keadaan baik, ya. Taqulu, contohnya, inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri, walaita Amrun syakhisun, dan seandainya si Amr itu hadir, ya. Syakhis itu maknanya wajada, ya, atau hadir, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang menyerupai contoh tersebut. Wa ma'na inna wa anna litaukidi. Perhatikan, ini fungsi dari setiap huruf, ya. Anda berikan catatan tambahan bahwa kalau kana dan saudaranya itu seluruhnya adalah fi'il naqis, ya. Kalau inna dan saudaranya semuanya adalah huruf, ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala, ini semuanya adalah huruf, ya. Dan makna dari tiap huruf ini, ya, inna wa anna litaukidi, ya. Kalau inna dan anna itu untuk taukid, untuk menekankan sesuatu, makanya artinya sesungguhnya. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang, kita katakan Zaidun alimun, ya, Zaid itu orang yang alim. Kemudian teman kita nggak percaya, misalnya, masa perasaan waktu SMA dia biasa-biasa aja. Kemudian kita tegaskan lagi, inna Zaidan alimun, maka ini maknanya lebih tinggi lagi, ya. Sesungguhnya Zaid itu alim, ya, seperti itu. Walakinna lil istidraki, ya. Dan lakinna itu untuk istidrak. Istidrak itu mempertentangkan dua hal, ya. Wa ka'anna litashbihi, dan ka'anna itu untuk penyerupaan, ya, membandingkan dua hal, ya, menyerupakan dua hal. Walaita litamani, dan laita itu untuk tamanni. Tamanni itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadinya, ya. Ini laita, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadinya. Wal'ala litaraji wa tawakku, dan la'ala itu untuk taraji. Taraji itu harapan baik. Kemudian tawakku ini kecemasan. Ya, nanti kita akan lihat contohnya apa. Mana contoh la'ala untuk taraji dan la'ala untuk tawakku. Ya, insyaallah setelah ini. Seperti biasa kita i'rab dulu. Ya, amma, ya, harfu syartin wa tafsilin. Kemudian inna, ya, muradu lafzihi, mubtada'un. Wa akhwatuha alo harfu afin akhwatu ma'tufun ala inna marfu'un wa lamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Fa innaha al-fa'u harfu jawabi syartin, inna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna tansibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa lamatu raf'i dhammatun ظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي تعود على إن. الاسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من إن واسمها وخبرها. Inna ini kan baru dapat isimnya, khobarnya adalah tansibul isma, maka kita katakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar inna, ya. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan bahwa keseluruhan kalimat innaha tansibul isma ini menjadi khobarnya amma inna wa khatuha, ya, menjadi khobar dari mubtada inna. Kita katakan wal jumlatu min inna wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya. Wa tarfa'ul khabara al-wawu harfu atfin tarfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa lamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ta'udu ala inna. Al-khabara maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa hiya al-wawu lil istinafi hiya dhamir raf'in munfasilun mabni al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Inna muradu lafzi khabar mubtada. Kemudian wa anna wa lakinna wa kanna wa laita wa la'ala, semuanya ini muradu lafzi ma'tufun ala inna, ya. Taqulu, ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta, ya. Inna Zaidan qa'imun wa laita Amran syakhisun, ini
muradu lafdhihi maqulul qaul. Kalau kita mengi'rab satu persatu, inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfal khabara, zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, qaimun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Begitu pula laita amran syakhisun, ya, sama. Laita, ya, harfut tamanni tansibul isma tarfal khabara, amran ismu laita mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, syakhisun khabaru laita marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa ma ashbaha dhalika al harfu atfin ma ma'tufun ala muradu lafdhihi inna zaidan qa'imun mamnun ala sukun fi mahalli nasbin ma'tufun alaih. Ashbaha fi'lun madin mamnun ala al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma, dhalika dha ismi isyaratin mamnun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, al-lamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin. Wa mana inna wa anna litawkidi al-wawu istinaf fi ma'na mubtada'un marfun wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif fi mana min dzuriha at-ta'azzuru wa huwa mudhafun wa inna muradu lafdhihi mudhafun ilayh. Wa anna al-wawu harfu atfin anna muradu lafdhihi ma'tufun 'ala inna litawkidi, al-lamu harfu jarrin at-tawkidi majrurun bil lami wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, litawkid ini menjadi khabarnya makna. Karena kan artinya dan, artinya inna dan ana itu untuk taukid. Maka litawkid ini menjadi khabarnya makna. Kita katakan al-jaru wal majrur muta'alliqani bi mahdhufin taqdiruhu kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada, ya. Walakinna lil istidraki al-wawu harfu atfin lakin murad lafdhi ma'tufun ala inna, lil istidraki ini jar majrur insyaallah sudah dibahas tadi. Wa ka'anna litashbihi, sama cara ngirabnya, ka'annanya ma'tuf, ka inna litashbihnya jar majrur, wa laita litamanni, ya, laitanya ma'tuf, ka inna litamanninya jar majrur. Hanya saja litamanni ya karena dia diakhiri ya seperti itu. Maka cara ngirabnya al-lamu harfu jarin, at-tamanni majrurun bil lami wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana min dzuriha as-siqalu, ya. Jadi kalau akhirnya alif itu at-ta'azzur, tapi kalau akhirnya waw atau ya, maka kita katakan as-siqalu, berat. Wal 'ala lit-taraji wa tawaqqu'i, ini sama la 'ala ma'tuf ke inna, kemudian lit-taraji jar majrur, dan cara ngirabnya sama kayak tamani tadi, kemudian wa tawaqqu ini ma'tufnya ke tarji, ya. Baik. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Halabi hafizallahu taala, inna wa akhwatuha al-khamsu kulluhunna hurufun yansibna al-mubtada'a wa yarfa'na al-khabara, ya. Inna dan saudaranya yang 5 itu seluruhnya adalah huruf, ya, seperti yang tadi dibilang. Kalau kana dan saudaranya semuanya adalah fi'il naqis. Adapun inna ini semuanya adalah huruf, ya, tidak ada yang isim ataupun fi'il, semuanya adalah huruf. Mereka menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar, ya, jadi hukumnya ya lawan dari kana. Kalau kana merafa'kan mubtada menasabkan khabar, kalau inna menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Wa qad fassala al-mu'allif rahimallahu al-qawla fiha wa dzakara ma'aniha wa massala laha, ya, dan sungguh mu'allif yaitu As-Sanhaji rahimallahu taala sungguh telah menjelaskan, ya, perkataan tentang inna dan saudaranya, wa dzakara ma'aniha, dan telah menyebutkan makna-maknanya, wa masalalah, dan telah memberikan contohnya. Wa nahnu namuddu bisata tafsili ala nahwin awsa'a fa naqul, dan kami, yakni Abu Muhammad, yang akan memanjangkan penjelasan dengan penjelasan yang lebih luas, ya. Fa naqul, maka kami katakan al-awwal inna bikasril hamzati wa tasydidin nuni tufidu taukid al-kalami, ya. Inna dengan mengkasrahkan hamzah dan mentasydidkan nun, ya, inna tufidu taukid al-kalami, ini berfungsi
atau berfaedah taukid al-kalami, menekankan kalimat atau menekankan makna kalimat menjadi lebih ditekankan, ya, lebih tinggi maknanya. Nahu inna rabbana laghafurun syakur, ya, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha mengampuni dan menerima syukur. Dalam surat Fatihah 34, di sini inna rabbana, ya, rabba itu menjadi isimnya inna. Kemudian ghafurun sebagai khabarnya inna. Makanya rabba di sini mansub karena dia sebagai isimnya inna. Kemudian ghafurun ini sebagai khabarnya inna, makanya dia marfu. Kemudian contoh yang lain, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Di sini, ya, asalnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ketika ada inna di depannya menjadi inna dina yusrun, ya, karena ad-dina isim inna mansub, sedangkan yusrun khabar inna marfu. Wa nahu innal iffata jayshun la yuhzamu, ya. Dan contoh sesungguhnya iffah itu menjaga kesucian diri, ya, dari segala dosa dan maksiat. Jayshun la yuhzamu adalah tentara yang tidak bisa dikalahkan. Di sini, ya, innal iffata al-iffata isimnya inna dan jayshun menjadi khabarnya inna. Adapun la yuhzamu ini fi'il dan dia merupakan sifat dari jaysh, ya. As-sani, yang kedua, anna bil fathi wa tashdidi tufidu at-tawkida aidan, ya. Anna dengan memfathahkan hamzah dan mentasydidkan nun, tufidu at-tawkida aidan, ya, berfaedah untuk taukid juga, ya. Jadi baik inna dan anna itu sama-sama bermakna taukid, menekankan makna dari sesuatu. Bedanya kalau inna bisa di depan, adapun anna nggak bisa di depan, ya, dia selalu di tengah. Misalnya alimtu annad dina yusrun, ya, seperti itu. Tapi kalau ujuk-ujuk, ya, annad dina yusrun nggak bisa, dia harus ada pendahulunya, ya, kata lain sebelum kata anna disebut. Nahu, contohnya i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ya, ini contohnya, ya. I'lamu, ya, selalu didahului oleh kata lain. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu, ya, sangat pedih siksanya, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni lagi Maha penyayang, ya. Al-Maidah 98. Di sini kita lihat anna ini didahului oleh i'lamu karena memang anna tidak mungkin tiba-tiba ada di depan kalimat, ya. Kemudian Allah lafzul jalalah sebagai isimnya anna. Kemudian syadidul, ya, syadidul iqab, syadidunya ini sebagai khabarnya anna. Begitu pula wa annallaha ghafurur rahim, ya. Allah lafzul jalalah sebagai isimnya anna, ghafurun ini sebagai khabarnya anna, begitupun rahimun ini khabar kedua, ya. Ghafurun sebagai khabar awal, ya, marfu, dan rahimun sebagai khabar sani marfu. Wa nahu aiqantu annal itaba khairun min maktumil hiqdi, ya. Aiqantu, saya yakin, annal itaba, ya, sesungguhnya menegur langsung, khairun min maktumil hiqdi, ya, lebih baik daripada menyembunyikan kebencian, ya. Artinya ini nasihat, ya, kalau kita punya teman dan teman kita punya salah, maka, ya, menegur langsung beliau itu lebih baik ketimbang kita memendam amarah, ya, memendam kebencian dalam hati kita. Di sini, ya, aiqantu annal itaba khairun, al-itaba sebagai isimnya anna mansub dan khairun sebagai khabarnya anna marfu. Taib as-salis, yang ketiga, lakinna bitasydidin nuni, ya, dengan mentasydidkan nun, ya, karena ada lakin dan ini beda. Jadi jangan terkecoh antara lakin dengan lakinna. Kalau lakin dia huruf ataf, ya, dia huruf ataf, ya. Kalau yang temannya inna itu nunnya tasydid, ya, lakinna. Jadi berbeda antara lakin dengan lakinna, ya. Misalnya kita katakan kalau untuk lakin maja Zaidun lakin Amrun, ya, Zaid tidak datang, akan tapi si Amr yang datang, ya. Biasanya kalau lakin itu
kata yang setelahnya cukup satu kata. Adapun kalau lakinna dia setelahnya itu kalimat juga ya, berupa kalimat bukan berupa satu kata. Taib. Wa ma'naha al-istidraku, ya, dan makna dari lakinna itu adalah istidrak. Itu artinya pertentangan ya. Nahu anta ma'ana lakinnaka naimun ya. Engkau bersama kami akan tapi kamu ya engkau tidur ya. Kemudian Zaidun alimun lakinna ibnahu jahilun. Zaid itu alim akan tetapi anaknya jahil. Jadi lakinna itu mempertentangkan ya dua kondisi ya, sebelum lakinna dan setelah lakinna. Seperti yang pertama, anta mana, kamu bersama kami. Lakinnaka naimun ya, tapi tidur ya. Ikutan pergi tapi tidur. Jadi seakan-akan tidak ada, wujuduhu ka'adami ya. Adanya seperti tiadanya. Nah, di sini yang jadi contoh ya, lakinnaka naimun, isimnya lakinna adalah domir kaf di situ. Kemudian naimun sebagai khabarnya. Kemudian kalimat Zaidun alimun lakinna ibnahu jahilun. Di sini ya, ibna sebagai isimnya lakinna dan jahilun sebagai khabarnya lakinna marfu'. Ar-rabi'u ka'anna. Yang keempat, saudaranya inna adalah ka'anna bitasydidin nuni dengan mentasydidkan nun. Wa ma'naha at-tashbihu, dan makna dari ka'anna adalah at-tashbih, penyerupaan. Nahwu ka'anna wajhaka filqatu qamarin ya. Seakan-akan wajahmu itu adalah potongan bulan ya. Atau contoh ka'anna asnanahu al-baradu ya. Seakan-akan giginya itu al-barad, salju ya, maksudnya saking putihnya giginya. Itu kita katakan seputih salju. Ka'anna asnanahu al-baradu. Di sini ka'anna wajhaka filqatu qamarin, wajhaka sebagai isimnya ka'anna dan filqatu sebagai khabarnya ka'anna. Kemudian ka'anna asnanahu al-baradu, asnana sebagai isimnya ka'anna mansub dan al-baradu sebagai khabarnya ka'anna marfu'. Al-khamisu laita wa ma'naha at-tamanni. Ya, yang kelima laita, dan makna dari laita adalah at-tamanni, berandai-andai. Dan dijelaskan oleh para ahli nahwu bahwa tamanni itu untuk mengharapkan sesuatu yang sulit terjadinya atau tidak mungkin terjadi ya. Nahwu laita syababa ya'udu, ya seperti misalnya orang tua ya, dia mengatakan laita syababa ya'udu ya, seandainya masa muda itu kembali. Ini kan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, di sini asyababa sebagai isim laita mansub, kemudian ya'udu jumlah fi'il fa'il menjadi khabar laita. Wa nahwu, dan contoh ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima ya. Duhai seandainya aku dulu bersama mereka ya, ini penyesalan orang kafir ya karena tidak membersamai kaum muslimin. Fa'afuza fawzan 'azima, maka sungguh aku akan beruntung dengan keuntungan yang besar ya. Di sini yang menjadi contoh adalah ya laitani kuntu ma'hum ya, meskipun sini i'rabnya agak sulit ya karena sini khobarnya berupa jumlah. Ya laitani ya mutakalim di sini sebagai isimnya inna, afan isimnya laita, adapun khobarnya adalah kuntu ma'hum ya, jumlah fi'il fa'il ya. Dan di sini menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi ini adalah ungkapan orang kafir ya, nanti di neraka ya, mereka berandai-andai dulunya di dunia mereka bersama orang muslim. Jadi ini mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Kemudian as-sadis ya, yang keenam, la'alla walaha maknayan ya. La'alla ini punya dua makna ya. Yang pertama at-taraji ya, mengharapkan sesuatu yang baik ya. Jadi at-taraji itu mendoakan atau mengharapkan sesuatu yang baik. Wattaqullaha la'allakum tuflihun ya, dan bertakwa kepada Allah ya agar kalian beruntung ya. La'allakum tuflihun ya, agar atau semoga kalian beruntung ya. Di sini contoh la'ala dengan makna taraji ya, mengharapkan sesuatu yang baik.
Kemudian at-tawakku ya. Ini cemas ya. Tidak mengharapkan sesuatu terjadi. La'allal ghaisa nazilun ya. La'allal ghaisa nazilun. Ya, ini artinya bukan semoga hujan itu turun ya. Ini ya artinya jangan-jangan hujan bakal turun hari ini. Ya. Seperti misalnya kita mengatakan la'alla Zaidan halikun ya. Ini tentu kita tidak mengharapkan si Zaid binasa. Jadi artinya bukan semoga si Zaid binasa. Ya, misalnya udah 3 hari Zaid belum pulang-pulang, kemudian kita katakan la'alla Zaidan halikun. Tentu ini bukan doa ya. Bukan mengharapkan si Zaid celaka, tapi kita cemas ya, la'alla Zaidan halikun. Nah, ini artinya mungkin kalau dalam bahasa kita, wah jangan-jangan si Zaid ini ya celaka ya, seperti itu. Wa ja'alaha az-Zamakhsyari fi qouli ta'ala la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin ya. Bisa jadi kamu wahai Muhammad ya bakhi'un nafsaka ya, membinasakan dirimu ya dengan kesedihan ya, alla yakunu mu'minin, dengan sebab mereka ini orang kafir ya enggan beriman, tidak ingin menjadi orang yang beriman ya, bima'na al-ishfaq ya. Al-ishfaq itu artinya ketakutan ya. Jadi di dalam ayat ini la'allaka bakhi'un nafsaka ya, isimnya la'alla itu adalah kaf yang nempel pada la'alla. Kemudian bakhi'un ini sebagai khobarnya la'alla. Wa fil ma'nayaini al-awwalaini yaqulul imriti walitarajjin wa tawakku'in la'alla kaqaulihim la'alla mahbubi wasala ya. Dan untuk 2 makna yang pertama yaitu tarajji dan tawakku ya, Al-Imriti ya berkata tentangnya, dan untuk tarajji dan tawakku itu ada la'alla, seperti perkataan mereka la'alla mahbubi wasala ya, seandainya atau semoga mahbubi ya kekasihku wasala telah sampai, telah tiba ya. Jadi Jamasari ini menambahkan bahwa la'alla itu selain ada tarajji ya, harapan baik, ada tawakku, mengharapkan sesuatu tidak terjadi, ada isfaq ya. Isfaq itu artinya ketakutan ya, atau peringatan ya. Wal farqu baina at-tarajji wat tawaqqu'i anna at-tarajji fil mahbubi wat tawaqqu'i fil makruhi ya. Dan perbedaan antara tarajji dan tawakku, bahwa tarajji itu untuk sesuatu yang disukai, adapun tawakku ini untuk sesuatu yang dibenci ya, seperti itu. Baik, selanjutnya tambihat ya. Catatan penting, at-tambihul awal, hamzatu inna la yajuzu fathuha fi mawadi'a minha ibtida'ul kalam ya. Catatan penting yang pertama, hamzah inna itu tidak boleh memfathahkannya pada beberapa tempat. Minha ibtida'ul kalam, diantaranya permulaan kalimat ya. Jadi inna itu nggak boleh jadi anna ya, maksudnya nggak boleh dibaca anna pada beberapa tempat. Yang pertama pada permulaan kalimat ya, seperti yang tadi dijelaskan, nggak boleh anna itu ada di depan kalimat. Anna itu selalu di tengah ya. Nahwu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan ya, bagi mereka itu tempat di surga Firdaus ya. Jadi yang namanya inna dan anna meskipun sama-sama untuk taukid, tapi yang namanya anna itu nggak boleh ada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, ba'dal qauli ya, setelah ucapan ya. Nahwu qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya ya. Ia berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku kitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Di sini setelah qala. Jadi setelah qala itu enggak boleh anna ya. Setelah qala itu pakainya inna.
Kemudian yang ketiga, keadaan yang tidak boleh kita menggunakan anna, ya ba'dal qasami, nahu wallahi innaka lafahimun. Setelah sumpah, contohnya, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar paham. Jadi nggak boleh wallahi annaka lafahim, nggak boleh. Yang benar wallahi innaka lafahim. Baik. At-tanbihus tsani, catatan yang kedua, idza dakhalat ma 'ala hadhihi al-hurufi batala fil ghalibi 'amaluha. Ya. Apabila huruf-huruf ini, misalnya inna jadi innama, anna jadi annama, ya. Apabila kemasukan ma, maka batal fil ghalibi itu umumnya ya. Amaluha, ya amalnya batal, artinya tidak lagi membutuhkan isim dan khabarnya. Nahwu innamal a'malu binniyati, ya. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka dalam hadis ini innamal a'malu binniyat, ini innama tidak kita katakan maknya sebagai isimnya inna, kemudian al-a'malu sebagai khabarnya inna, tidak ya. Tapi innama ini sudah menjadi ya fungsinya menjadi lain ya. Kalau inna harfu taukidin, kalau innama kita katakan ada tuh hasrin ya. Dia huruf untuk membatasi pembicaraan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu benar-benar tergantung niatnya. Maka di sini al-a'malu mubtada, kemudian khobarnya ghairu mufrad dari binniyati. Kemudian innama syai'u ka syaklihi, ya sesungguhnya sesuatu itu ya seperti syaklihi, seperti gambarannya, seperti bentuknya. Qala Ibnu Malikin, ya berkata Ibnu Malik, yaitu pengarang kitab Matan Alfiyah Ibnu Malik, wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu, ya. Dan bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini, yaitu huruf-huruf inna dan saudaranya, mubtilu membatalkan, i'malaha, ya membatalkan amalnya. Artinya tidak lagi membutuhkan, ya tidak lagi menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa qad yubaqqa al-amalu, dan terkadang ya amalnya tetap berlaku. Ya, namanya nahwu itu kadang kalau ada kaidah selalu ada pengecualiannya. Ya, ketika dikatakan kalau ada ma enggak berlaku, tapi ada juga contoh yang tetap berlaku. Ini bisa dibaca di kitab yang lebih panjang. At-tanbihus salis, ya. Catatan yang ketiga, fi la'alla lughatun katsirah al-musta'malu minha. La'alla, alla, ya. Pada lafaz la'alla itu banyak lughah, ya, banyak pilihan bahasa yang digunakan, ya. Jadi bisa la'alla, bisa alla. Bisa la'alla, bisa alla. Wal ikhtilafu fiha la yu'siru fi amaliha, ya. Dan perbedaan yang terjadi padanya tidak berpengaruh pada amalnya. Walasna fi hajatin ila tilkal lughati li'annahu la faidata fiha. Dan kita tidak butuh ya kepada perbedaan bahasa tersebut karena tidak ada faidah padanya, ya. Baik. Ya, kesimpulannya bahwa inna dan saudara-saudaranya yaitu anna, ka'anna, laita, la'alla, ya, lakinna, ini semuanya menasabkan isim atau menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar, ya, lawan dari kana dan saudara-saudaranya di mana mereka merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Baik. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.